ketika ada pembangunan di sebuah daerah, tepatnya di daerah Bogor. Gak jauh dari situ banyak sawah, dibongkarlah oleh developer untuk dijadikan sebuah klaster. Hasilnya itu tidak terlalu banyak, hanya sekitar 20 rumah klaster tersebut. Ada sesuatu yang aneh dan ganjil terjadi. Satu persatu pemilik rumah menjual kembali klasternya. Ketika pintu dibuka, semerbak bau melati. Merinding mereka semua. Pergi kau! Pergi! Atau kalian pada mati. Astagfirullah. Saya menemukan kerajaan gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di episode Ritan, Cerita Setan. Kali ini saya akan bercerita tentang klaster berhantu. Tapi sebelum kita berlanjut, kepada seluruh sahabat Q Mystery, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, share, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak tertinggal episode-episode selanjutnya yang pasti lebih seru dan lebih misteri. Oke, cerita ini berawal ketika ada pembangunan di sebuah daerah, tepatnya di daerah Bogor, di mana pada waktu itu tempatnya masih seperti kayak banyak perpohonan lah. Gak jauh dari situ banyak sawah, dibongkarlah oleh developer untuk dijadikan sebuah klaster. Memang hasilnya itu tidak terlalu banyak, hanya sekitar 20 rumah klaster tersebut. Dan kebetulan lokasinya itu sangat strategis. Tidak jauh dari jalan raya, tidak jauh dari rumah sakit, dan lain sebagainya. Makanya ketika developer itu menjual, habis, ludes, cepat pokoknya terjualnya. Karena dia satu-satunya klaster yang terbaru dengan model yang sangat bagus. Klaster ini banyak diminati. Hingga semuanya sudah ludes terjual, mereka masih mau mencoba membuka klaster selanjutnya. Tetapi ada masalah terjadi. Pada awalnya, klaster itu terjual dengan cepat. Tetapi yang klaster kedua ini tidak terjual dengan cepat. Padahal posisinya sebelah-sebelahan. Dan anehnya, yang di klaster pertama, yang terisi itu semuanya sekitar 20 rumah, satu persatu pemilik rumah menjual kembali klasternya. Developer bingung. Kenapa ini? Sudah laku terjual, mereka hanya menepati berapa bulan, paling lama juga 1,5 tahun, mereka menjual kembali. Apa karena bangunannya? Apa karena lokasinya? Mereka jadi tanda tanya untuk developer. Sampai suatu saat, di klaster pertama, yang terisi 20 rumah, itu dibentuklah sebuah kayak misalnya rukun tetangga lah. Dibentuklah ketuanya siapa, sekretarisnya siapa. Mereka jadi saling mengenal satu sama lain. Di situ terungkap bahwa di klaster pertama ada sesuatu yang aneh dan ganjil terjadi. Di setiap rumah yang terdiri dari 20 rumah tersebut memiliki ceritanya masing-masing. Kaget semua. Cerita seperti apa ini? Jadi pada awalnya ketika mereka sedang berkumpul, ada salah satu warga
yang bernama Pak Dodo. Dia membuka pembicaraan. Malam Pak, Bu, saya merasa ada yang mengganjal di hati, kata Pak Dodo. Iya Pak Dodo, kenapa? Kata warga yang lain. Kebetulan rumah saya posisinya paling ujung pojok, mentok dengan tembok. Rumah saya itu semenjak saya tinggal di rumah itu, selang berapa hari, rumah saya selalu bau melati. Ah, yang benar Pak Dodo. Semua warga sempat bertanya, yang benar Pak Dodo. Benar. Sampai sekarang pun juga masih bau melati. Kalau tidak percaya, kita bisa berkunjung ke rumah saya. Akhirnya ada perwakilan dari beberapa keluarga berkunjunglah ke rumah Pak Dodo. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh Pak Dodo itu betul. Ketika pintu dibuka, semerbak bau melati. Merinding mereka semua. Yaudah Pak, betul. Yaudah kita kembali lagi yuk. Sudah kembali lagi, yang saksinya itu juga bicara, iya betul bau melati. Akhirnya terbukalah semuanya. Dari rumah nomor 1, dia bilang, di rumah saya juga begitu. Setiap kali saya melewati kamar mandi, kadang-kadang suka bau bangkai. Ada yang katanya suka ada yang menjatuhkan suatu barang, ada yang menggerakkan hampir semua rumahnya. Dari 20 rumah itu hanya ada 2 yang tidak diganggu. Akhirnya mereka berdiskusi. Ini apakah ada sesuatu di daerah ini atau bagaimana ya? Coba aja, kata salah satu warganya yang kebetulan namanya Pak Firman. Pak Firman mengatakan bahwa kita coba aja kalau kita manggil guru spiritual. Siapa tahu dia bisa bantu kita untuk membersihkan semua rumah. Oh, boleh. Mereka mencoba berkumpul, mendiskusikan, karena ini sudah boleh dibilang semua rumah, bukan satu rumah saja. Akhirnya diputuskan untuk memanggil seorang guru spiritual untuk mengecek keadaan klaster tersebut. Setelah dipanggil, guru spiritual menyanggupinya. Yang anehnya nih, ketika guru spiritual itu datang, dia tidak menaruh mobilnya di dalam klaster. Dia taruh mobilnya di pinggir jalan luar klaster. Guru spiritual ini dengan ajudannya berjalan kaki memasuki klaster tersebut. Tahu apa kata-kata pertama yang keluar dari guru spiritual itu ketika memasuki klaster tersebut? Ketika guru spiritual itu masuki gerbang klaster, langsung mengucapkan Astagfirullah. Astagfirullah. Berkali-kali diucapkan. Semua warga kaget. Kenapa Pak? Ada apa Pak? Udah. Kita ngumpul aja di aula atau di rumah seseorang, kata guru spiritual itu. Akhirnya berkumpullah mereka semua ke salah satu rumah warga, yaitu ke rumah Pak Dodo kebetulan, yang posisinya paling ujung. Jadi secara nggak langsung, setiap guru spiritual melewati rumah, dia ucapkan Astagfirullah, Astagfirullah, terus sampai mentok rumahnya Pak Dodo. Disitulah guru spiritual itu mencoba bicara di depan warga semuanya. Guru spiritual itu mengatakan bahwa ini tempat yang seharusnya bukan untuk klaster. Maksudnya, saya menemukan kerajaan gaib di klaster tersebut. Saya menemukan portal
yang mana lalu lalang makhluk halus dari tempat tersebut. Dan klaster ini masuk ke dalam kerajaan gaib tersebut. Yang saya tidak tahu adalah kenapa mereka mengganggu para penghuni klaster ini. Akhirnya Pak Firman coba bertanya, gimana kalau misalnya Bapak coba diskusikan Pak, atau bertanya Pak. Mungkin ada sesuatu yang boleh dibilang menyakiti mereka atau membuat mereka menjadi mengganggu kita semua. Oke, saya coba dulu. Setelah Pak guru spiritual ini mencoba untuk berdiskusi, ternyata ketahuanlah akar masalahnya, yaitu developer klaster tersebut sembarangan dalam menebang pohon yang ada di sana. Tiba-tiba Pak Dodo berteriak, "Pergi kau! Pergi!" Matanya merah, melotot, emosi, sambil menunjuk semua warga yang ada di sana. "Pergi atau kalian pada mati." Semuanya tersontak, kaget. Guru spiritual itu mencoba untuk berdialog dengan makhluk halus yang memasuki tubuh Pak Dodo. "Siapa kamu?" kata guru spiritual. "Aku adalah salah satu penjaga kerajaan di sini." "Kenapa kamu ganggu warga klaster ini?" "Karena bangunan ini semua telah merusak kerajaan gaib saya." Guru spiritual akhirnya mencoba, "Terus bagaimana supaya kalian tidak mengganggu kami semua?" Dia minta semua rumah yang ada dihancurkan, disuruh pindah, dijadikan seperti awal, yaitu kebun dan sawah. Semua warga tidak setuju. Semua warga tidak terima. Karena pembangunan itu warga tidak mengetahuinya, tetapi developer yang melakukannya. Pak Dodo yang telah dimasuki makhluk halus itu semakin marah. "Saya tidak mau tahu. Pokoknya kalian harus pergi dari sini. Atau saya suruh bala tentara untuk ganggu kalian semua." Dan itu sudah terbukti. Semua rumah diganggu, hanya 2 rumah yang posisinya paling depan. Akhirnya Pak Firman sempat bertanya dengan guru spiritual, "Pak, saya mau tanya Pak, yang 2 rumah di depan itu tidak diganggu Pak. Mereka aman, nyaman, betah di rumahnya. Yang kebetulan 2 rumah di depan ini adalah ayah dan anak. Jadi ayahnya sebelah kanan, anaknya sebelah kiri." Akhirnya guru spiritual sempat bertanya lagi dengan makhluk halus yang masuki Pak Dodo, "Kamu kenapa ganggu semua rumah kecuali 2 rumah yang di depan?" Tahu jawabannya?
Jawabannya adalah karena saya tidak bisa masuk ke dalam dua rumah itu. Karena mereka mempunyai iman yang kuat. Mereka selalu mengaji setiap waktu. Tidak pernah lupa kita tidak bisa masuk. Tetapi yang lainnya habis diganggu. Terdiam semua warga. Menunduk semua warga. Malu semua warga. Guru spiritual akhirnya bicara dengan warga. Kalian sudah tahu kenapa dua rumah itu tidak diganggu. Sekarang pilihannya cuma ada dua. Mereka tidak mau pergi. Mau tidak mau saya harus perang. Yang kedua, tebalkan iman kalian. Perbanyaklah ibadah. Jangan lupa berdoa. Dan selalu ingat dengan yang di atas. Saya Ritan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, share, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak tertinggal episode-episode selanjutnya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat Q Mystery yang sudah subscribe. Q Mystery, everyone has story.